Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Berkait dengan apa yang dibahas kemarin, itu munculnya jaringan Islam liberal atau munculnya jaringan Islam Nusantara atau munculnya kelompok-kelompok yang sejenis, yaitu dari orang-orang yang ngelamun kemudian berpikir kira-kira agama seperti apa yang bisa mengayomi semua agama? Agama seperti apa yang akan bisa mengakurkan semua aliran dan semua pemahaman? Sesungguhnya pemikiran ini muncul dari politikus-politikus, siasiyun, rata-rata. Yang namanya siasi selalu berpikir hizbiyah. Pertama dia berbicara tentang Islam. Kemudian ketika merasa Islam tidak bisa mengayomi sekian kelompok-kelompok, maka dia berkata, sudahlah, tidak perlu kita memastikan satu ajaran yang hak. Nggak perlu kita terlalu terpaku dengan Quran wa Sunnah. Udah aliran apa saja, yang penting Islam. Ini sempat tercetus oleh kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir. Sehingga mereka menyerukan yel-yel la syarqiyah la gharbiyah la sunni wala syiah, islamiyah islamiyah. Tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah, yang penting Islam.
Kenapa? Karena mereka sebuah partai. Ikhwanul Muslimin di Mesir itu bentuknya sebuah partai. Kalau dia terlalu kaku dengan hujjah, dengan dalil-dalil, nggak akan menang partainya. Nggak akan bisa mendapatkan suara terbanyak. Sehingga dia memakai kalimat tadi. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni, wa la syiah, islamiyah. Ternyata tetap nggak menang. Tetap kalah suaranya. Berpikir lagi. Ngelamun lagi. Gimana supaya suaranya jadi banyak dan laku. Dia katakan lagi. Bahwasanya partai kita partai yang terbuka. Tidak hanya untuk Islam. Tapi juga untuk semua agama. Dan dia angkat sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin seorang Kristen Ortodoks. Dan itu bukan saya baca dari berita koran dari Syekh Muqbil rahimahullah. Ketika mereka berkata dalam anasidnya, dalam nyanyian-nyanyiannya, innalil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan la tas'al man banaha innahul banna hasan. Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin punya panggilan dan seruan yang semuanya baik. Jangan tanya siapa yang membikinnya, yang menyerukannya, yang membikinnya, yang memprakarsainya adalah Al-Banna Hasan Al-Banna. Itu Syekh Muqbil membantah. Mengambil pendiri seorang Kristen Ortodoks Hasan, apakah itu Hasan? Kenapa? Ada apa dengan Ikhwanul Muslimin? Ada apa dengan partai tersebut? Hizbiyah. Berpikirnya bagaimana bisa mengumpulkan hizib terbesar yang mencakup semuanya. Ternyata masih kalah juga. Apa yang terjadi? Sudahlah. Jangan agama-agamaan. Jangan agama-agamaan. Bilang kemanusiaan. Semua kan manusia. Maka partai kami, partai kemanusiaan. Ternyata sejarah itu berulang pada semua partai-partai. Semua partai Islam. Hampir semuanya sama. Pertama, kita memberikan partai Ahlus Sunnah. Bagaimana akan menang? Ahlus Sunnah, ghuraba, sedikit. Yang tadinya anti bid'ah, anti khurafat, anti TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Setelah bikin partai, apa katanya? Bid'ah, yes. Korupsi, no. Yang tadinya keras terhadap bid'ah. Begitu bikin partai, berubah. Mengapa itu? Jawabannya sama. Kalau kita terlalu kaku dengan sunnah, kita akan kalah suara. Kita nggak akan bisa mengayomi semuanya. Sampai terjadi apa yang terjadi. Persis seperti Ikhwanul Muflisin. Menyatakan dalam pertemuan muktamarnya bahwa partai kita harus menjadi partai terbuka. Jangan partai Islam sempit. Partai yang terbuka untuk semua agama. Partai yang lainnya juga yang sama mengaku partai Islam berkata bahwa kita ini miniatur Indonesia. Indonesia ini beragam, majemuk agama-agamanya. Maka partai kita pun beragam dan majemuk. Mencakup semua. Kalau di Indonesia mereka ada 30%, maka kita di partai kita 30% untuk mereka. Untuk orang-orang di luar Islam. Akhirnya mereka, na'udzubillah, di Sudan membuat partai Ibrahimi. Partai Ibrahimi menggabungkan 3 agama samawi. Islam, Kristen, dan Yahudi. Dan ternyata menang. Di Sudan.
Menang. Apa yang terjadi setelah menang? Setelah menang, didirikan sebuah gereja terbesar di dunia di Sudan. Masya Allah. Partai Islam menang. Gereja berdiri. Muslim yang saya hormati. Pikiran-pikiran seperti itu meracuni sekian banyak kelompok, sekian banyak pemahaman. Yang tadinya di atas sunnah berubah. Yang tadinya di atas akidah tauhid berubah. Yang tadinya semuanya berubah. Dan tidak masuk hanya pada satu organisasi saja. Masuk pada semua organisasi. Pemikiran-pemikiran hizbiyah. Karena yang di otaknya hanya satu. Bagaimana bisa ada satu ideologi, satu agama yang bisa mengayomi semua aliran-aliran yang ada. Bahkan semua agama-agama yang ada. Ditawarkan liberalisme karena terlalu kasar, karena terlalu vulgar. Kaum muslimin menolak. Kok begitu? Maka kemudian ditawarkan yang lebih halus dengan nama yang lebih lembut, Islam Nusantara. Islam yang ke-Indonesiaan. Jangan Islam Arab. Kalau Islam Arab itu begini. Digambarkan betapa jahatnya, betapa jeleknya, betapa kasarnya, betapa bengisnya, barbarian. Tapi kami menawarkan Islam yang mengayomi, Islam yang lembut, Islam yang bisa toleran pada semua agama, semua aliran. Dari pikiran tadi, supaya dia mendapatkan dukungan dari semua pihak. Padahal jawabannya sudah disebutkan oleh para ulama bahwa ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Itu ucapan para ulama, banyak bukan satu. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Engkau ingin membuat ridho yang sana, yang sini enggak ridho. Ingin membuat ridho yang sana, yang sono enggak ridho. Enggak bisa. Bijak ke sana, yang sini enggak ridho. Bijak ke sini, yang sono enggak ridho. Bijak ke sono, yang sini enggak ridho. Bijak ke mana-mana pun, mesti akan ada yang enggak ridho. Sampai berupaya membuat satu pemahaman yang bisa mencakup dan mengalami semua pemahaman dan diridhoi oleh semua kelompok agama, semua aliran. Siapa yang ridho kali ini? Ahli sunnah nggak ridho. Dan mereka yang kenal Quran dan Sunnah nggak ridho. Kenapa? Karena bagaimana mungkin al-haq dan batil dianggap sama? Bagaimana mungkin ketauhidan dan kesyirikan dianggap sama? Bagaimana mungkin sunnah dan bid'ah dianggap sama? Kalau toleran sebatas, lakum dinukum waliyadi, ya silahkan. Kalau toleran sebatas itu, silahkan kamu dengan agama kamu, kami dengan agama kami. Kami akan terangkan kebenaran agama kami. Kamu mau nerima, silahkan. Nggak nerima juga, nggak apa-apa. Wa ma'alaina illa al-balagh. Tidaklah atas kami kecuali penyampaian yang jelas. Adapun nerima tidak nerima, mereka mau atau tidak mau, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan pada nabinya, "Wa ma 'alaika illa al-balagh." Tidaklah atasmu wahai Rasul illa al-balagh al-mubin, kecuali penyampaian yang jelas. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau toleransi seperti ini, masih bisa kita katakan ya. Karena itu sesuai dengan ucapan Allah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kami tidak mengganggu agama kalian. Awas kalau kalian mengganggu agama kami. Kan begitu. Sekarang ini toleransi sudah berlebihan. Toleransi yang berlebihan sampai menyatakan bahwa semua agama baik. Semua agama bagus. Dan ini meruntuhkan akidah.
meruntuhkan akidah tauhid, meruntuhkan akidah yang Allah katakan dalam Al-Quran, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Meruntuhkan keyakinan yang tadinya yakin jadi ragu. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Jangankan menyatakan semua agama baik, mengatakan semua aliran baik saja sudah dhalalun mubin, sudah kesesatan yang nyata. Bisa dibayangkan apa jadinya kalau setiap dai berkata, setiap kiai berkata semua aliran bagus. Kira-kira dia berdiri di mimbar untuk apa? Kira-kira para kiai itu berdiri di mimbar, di atas mimbar di depan kaum muslimin untuk apa? Mau nasihati apa? Kamu ikutlah yang ini, oh yang itu juga baik. Ikuti yang sana, yang sini juga baik. Oh ikuti yang sono, yang lain juga baik. Ya, untuk apa kamu berdiri di mimbar? Untuk apa nasihati kaum muslimin? Untuk apa menasihati umat kalau ternyata semua baik? Naik mimbar, assalamualaikum, alhamdulillah sampai selesai, amma ba'du. Bahwa semua aliran bagus, silakan ikuti aliran mana saja. Assalamualaikum. Apa itu? Nasihat? Tidak, demi Allah. Itu bukan nasihat. Itu mengajarkan kebodohan. At-tajhil. Seharusnya kewajiban seorang dai, seorang kiai, seorang ustadz untuk berdiri di mimbar menerangkan ini yang hak, ini yang batil. Ikutilah kebenaran, jangan ikuti kebatilan. Ini tauhid, ini syirik. Peganglah tauhid, hati-hati dari syirik. Ini sunnah, ini bid'ah. Peganglah sunnah dan tinggalkan kebid'ahan. Ini yang namanya dakwah. Ini inti dari dakwah. Kalau ini nggak ada, asal baqi. Apa sisanya? Kaum muslimin yang saya hormati. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan ucapan Imam Al-Barbahari tentang innamad din jaa min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Kata beliau maknanya bahwa agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang mensyariatkannya, maka tidak boleh seorang pun untuk membuat syariat sendiri. Tidak boleh seorang pun untuk membuat syariat sendiri yang Allah tidak izinkan sama sekali. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat dari agama ini yang Allah tidak izinkan? Maknanya, apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat? Kalau mereka membuat syariat baru, lah yang jadi Tuhan siapa? Kok kalian bikin agama baru? Yang jadi ilah, pemilik agama ini siapa? Kalau setiap orang boleh membuat syariat baru, membuat pemahaman baru, membuat agama baru, agama yang bisa diterima oleh semua pihak, agama yang bisa mengayomi semua agama. Am lahum syuraka? Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain, punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan? Kaum muslimin yang saya hormati, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hada istinkarun wa tahdzirun. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan anggapan munkar kalau ada seseorang yang membuat syariat sendiri kemudian diatasnamakan ini Islam. Kalau mau bikin agama sendiri, kasih nama sendiri. Islam yang seperti ini, kamu punya agama lain. Agama kamu, silahkan. Kamu bikin agama sendiri dan itu nanti diancam oleh Allah dengan ancaman-ancaman azab yaumul qiyamah. Tapi dicampur adukan Islam tapi liberal. Islam tapi keindonesiaan. Islam tapi Islam adalah Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah, tidak lain. Yang bukan bersumber dari Quran dan Sunnah bukan Islam. Apa kata Imam Al-Barbahari di awal kitabnya? Al-Islam huwa sunnah. Wa sunnah
Hiyal Islam. Yang namanya Islam adalah sunnah, yang namanya sunnah adalah Islam. Artinya Islam itu ajaran Nabi. Kalau bukan ajaran Nabi, bukan Islam. Qala ad-dinu huwa ma syara'ahu Allah. Maka yang namanya agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang namanya agama, itulah yang namanya din al-Islam. Allah berfirman, "Syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi." Allah syariatkan untuk kalian satu agama yang pernah diwasiatkan oleh Nuh alaihi salam, yang kami wasiatkan kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga apa yang kami pernah wasiatkan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa, yaitu an aqimud din wa la tatafarraqu. Apa itu wasiat yang Allah pernah sampaikan pada Nuh, kepada Nabi Muhammad, kepada Musa wa Isa, kepada Ibrahim alaihi wassalatu wassalam? Wasiat Allah yang Allah wasiatkan pada mereka para anbiya adalah aqimud din wa la tatafarraqu. Tegakkan agama dan jangan bercerai-berai. Tegakkan agama yang Allah turunkan. Muslimin sarmati. Berarti agama para anbiya sama. Naam. Agama para anbiya adalah agama tauhid yang mengajarkan untuk beribadah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Alhamdulillah. Allah turunkan kepada semua nabi-nabi dengan sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibut taghut. Kami telah utus bagi setiap umat seorang rasul, bagi setiap generasi seorang rasul. Yang perintahnya sama. Allah perintahkan pada semua para anbiya tersebut, yaitu an i'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah pada Allah dan jauhi taghut, sesembahan-sembahan lain. Beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Imanilah, yakinilah bahwa tidak ada al-ma'bud kecuali Allah satu-satunya. Maka Nasrani yang menganggap Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, maka dia tidak beragama dengan agama Nabi Isa. Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah, maka mereka tidak beragama dengan agamanya Nabi Musa. Berarti mereka bukan pengikut para anbiya, mereka bukan pengikut para nabi. Walaupun mereka mengaku-ngaku pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka kadzabu wa aimullah, mereka berdusta demi Allah. Karena mereka, para anbiya mengajarkan satu ilah. Mengajarkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Kaum muslimin yang saya hormati. Kalau kita mau bersatu dengan mereka, diajarkan oleh Allah. Qul ta'alau. Marilah kemari. Qul ta'alau. Aslu ma harrama rabbukum. Marilah kemari. Kita akan bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Yang pertama, agar jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Siapkah kalian wahai Nasrani untuk berkata, beribadahlah kepada Tuhan Allah dan jangan beribadah pada Yesus, jangan beribadah kepada Bunda Maria. Siap? Kita bisa bersatu. Wahai Yahudi, maukah kalian menyatakan bahwa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah saja? Tidak kepada yang lain. Kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan katakan begitu juga pada semua agama. Kita nggak akan bisa bersatu kecuali harus di atas tauhid. Nggak bisa. Kemudian kita ridha kalau mereka dalam keadaan masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa
bainana wa bainakum. Marilah wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mari kita bersatu di atas kalimat yang sama, di atas kalimat yang satu. Alla yattakhid ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Mari kita bersatu untuk tidak beribadah. Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dan agar jangan kita mengambil sebagian kita sebagai Tuhan selain Allah. Lihat. Alat pemersatu. Lihat konsep persatuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersatu dengan keyakinan yang sama untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Apa maknanya? Maknanya jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan yang membuat syariat. Boleh menghalalkan, mengharamkan, boleh merubah hukum, boleh mengganti syariat, boleh mengatakan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Jangan. Karena mereka ahlul kitab, Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, alim ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai Rabb selain Allah, sebagai Tuhan selain Allah. Al-Masih ibn Maryam, dan juga Al-Masih ibn Maryam dijadikan sebagai Rabb selain Allah. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu ketika datang kepada Rasulullah SAW dibacakan ayat ini, beliau menyatakan, ya Rasulullah, mana abuduhum? Ya Rasulullah, kami enggak nyembah mereka. Kami enggak nyembah pendeta. Kata Nabi SAW, bukankah mereka menghalalkan yang diharamkan Allah? Kalian ikuti? Menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kalian ikuti? Iya. Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Tetap kalian ikuti? Iya, kami ikuti. Tilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah kalian pada mereka. Menganggap bahwa pendeta itu pembuat syariat. Menganggap bahwa para pendeta itu boleh membuat syariat-syariat hukum. Kalau ada yang perlu dirubah, mereka rapat. Bikin perjanjian baru. Kalau sudah lewat, ternyata berubah keadaan, rapat lagi. Yang tadi perjanjian baru dikatakan itu perjanjian lama. Mari kita sepakati lagi satu perjanjian. Perjanjian baru, yang terbaru. Agama hasil rapat. Ternyata Syiah juga demikian. Agama mereka adalah agama keputusan para imam-imam mereka. Imam mereka bisa dan boleh merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kata mereka itu haknya imam. Maka agama bukan agama Allah, tapi agama tokoh-tokoh mereka, agama imam-imam mereka atau yang dianggap sebagai imam oleh mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka kita harus mendudukkan perkara yang sangat rawan ini. Kita khawatir banyak orang yang salah paham ketika kita bicara demikian. Dikira kita besok akan kemudian memerangi Yahudi dan Nasrani atau memerangi orang-orang kafir, menumpahkan darah mereka, merampas harta mereka. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Kita akan berkata dengan tegas sesuai dengan keyakinan kita, keyakinan agama Islam, keyakinan yang ditanamkan dalam Quran wa Sunnah, bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama di sisi Allah adalah agama Islam, dan kita akan mengajak seluruh manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akan ajak Yahudi, kita akan ajak Nasrani, kita akan ajak semua Buddha dan Hindu dan seluruh agama-agama lainnya. Kita katakan agama kalian batil. Kembalilah kepada Allah. Katakanlah la ilaha illallah. Bahwa agama kalian bikinan manusia. Kembalilah kepada agama yang merupakan bikinan Allah. Yang menciptakan kalian. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kita akan ajak mereka semuanya. Kalau mau, alhamdulillah, mereka akan selamat. Kita nggak dapat keuntungan apa-apa. Kecuali pahala, insyaallah ta'ala.
Keuntungannya buat mereka sendiri. Tetapi kalau mereka menolak, wa ma 'alaina illa al-balagh. Tidaklah atas kami kecuali penyampaian. Kalau mereka nggak mau terima, urusan mereka dengan Allah. Dan mereka yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri nanti yang akan mendapatkan akibatnya yaumul qiyamah. Kita hanya menasehati. Kaum muslim yang saya hormati. Ini makna rahmat. Ini makna rahmat. Berharap kalau orang-orang kafir itu masuk Islam. Berharap kalau mereka ini musyrikin, kufar, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, kita berharap kalau mereka dapat hidayah. Dapat hidayah dari Allah dan kembali kepada tauhid. Ini yang kita harapkan dan ini rahmat kita kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Apa maknanya rahmat seluruh alam? Lihat tafsir. Ibnu Abbas dalam tafsirnya menyatakan bahwa makna rahmat untuk seluruh alam, bahwa ketika para anbiya mendakwahi kaumnya, kemudian mereka menolak, Allah azab secara merata. Habis kaum 'Ad, habis kaum Samud, habis Fir'aun dan bala tentaranya, habis mereka ditenggelamkan seluruhnya oleh Allah kecuali Nuh dan orang yang beriman saja. Itu azab yang merata terjadi di masa-masa lalu. Tetapi Rasulullah SAW karena Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan timpakan pada umatku azab yang merata sebagaimana pernah turun azab kepada umat-umat telah lalu secara merata. Sehingga di zaman terakhir ini dengan barakah dari doanya Rasulullah SAW yang Allah kabulkan, maka diazab sebagian, yang sebagian diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan. Barangkali mau taubat. Diazab sebagian yang sini, yang lain mendapatkan pelajaran. Barangkali mereka mau taubat. Ini rahmat. Diutusnya Rasulullah SAW rahmat. Sehingga ketika datang malaikat gunung, malakul jibal, sebagaimana disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham rahimahullah, Rasulullah SAW dalam keadaan diusir, dalam keadaan dicerca, dalam keadaan dilempari dengan batu, dalam keadaan berdarah kakinya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka malaikat gunung datang dan berkata, "Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mentaati engkau. Kalau engkau inginkan aku menimpakan al-akhsyabaini alaihim la fa'altu. Kalau engkau mau aku timpakan 2 gunung batu ini pada mereka sebagai azab, aku akan lakukan." Allah sudah mengizinkan. Jadi kalau engkau minta mereka diazab, kami akan azab. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bal narju min aslabihim man ya'budullah." Bahkan kami berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah kepada Allah. Lihat rahmat. Ini maknanya rahmat. Kasih sayang pada mereka dengan makna ingin kalau mereka dapat hidayah. Berharap kalau mereka dapat hidayah. Itu maknanya rahmat. Kalau rahmat itu artinya orang yang harusnya dibunuh tidak dibunuh, maka itu bukan rahmat. Itu kebodohan. Silahkan lihat. Penguasa manapun melakukan hukum mati. Kenapa? Pada orang-orang yang memang pantas dibunuh. Merugikan orang lain, membunuh banyak orang, dan selalu pekerjaannya membunuh banyak orang, kesal. Pemberontak, teroris, dibunuh. Apakah kita tidak setuju? Setuju. Sangat setuju. Dan para ulama juga setuju. Memang mereka harus dihukum mati. Kenapa? Karena mereka menyebabkan orang lain terbunuh. Bukan satu lagi. Sekian banyak. Kalau pembunuh dibiarkan bebas, pemberontak dibiarkan bebas, demikian pula para teroris dibiarkan bebas. Oh, kami tidak punya kebencian, kami nggak punya permusuhan pada siapapun. Kami, itu kebodohan namanya. Itu kebodohan, barakallahu fikum. Yang namanya rahmat harus dijaga. Rahmat itu, barakallahu fikum, adalah sebuah agama dari Allah Subhanahu wa taala
Itu agama Islam. Itu penuh rahmat. Bagaimana supaya manusia ini hidup dalam keadaan tentram, adil, hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan penuh barakah, hidup dalam keadaan mereka tidak ada berbagai macam keboliman. Maka diajarkan oleh Allah, kalau ada yang berbuat zalim, hukum. Kalau ada berbuat jahat, hukum. Kalau ada yang berbuat demikian, hukum. Itu rahmat. Itu rahmat. Itu kasih sayang. Sebab kalau dibiarkan mereka, justru sebaliknya, bukan rahmat. Ada orang mendolimi orang lain sampai membantai, membunuh. Kemudian pelakunya nggak diapa-apain. Itu rahmat? Ya bukan rahmat. Itu justru kezaliman. Kezaliman pada siapa? Pada korban-korbannya. Kezaliman pada korban-korbannya. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala, maka syariat ini, syariat tauhid adalah syariatnya para anbiya, syariatnya ulul azmi, agama mereka. Barang siapa yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh para anbiya, yaitu tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, maka berarti dia menyimpang dari seluruh para anbiya. Yang namanya din harus terikat dengan hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala, dan menjauh dari apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, lam yudha ala uqul rijal. Maka agama ini yang Allah turunkan tidak diletakkan di otak-otak manusia, bukan dari pendapat-pendapat manusia. Laisa din mastahsanahu rijal aw ra'awhu. Bukanlah agama ini adalah apa yang dianggap baik oleh manusia. Dianggap baik berarti baik, itu agama. Dianggap jelek berarti jelek, itu agama. Ini khairunazakumullah, bukan. Yang namanya agama adalah yang dianggap baik oleh Allah atau sesuatu yang Allah haramkan, maka itu agama. Kerjakan yang ini karena ini baik. Jangan kerjakan yang itu karena itu jelek. Itu agama. Tetapi kalau pendapat manusia, menurut saya ini baik, menurut saya itu jelek, itu bukan agama. Itu pendapat-pendapat manusia. 10 kepala 10 pendapat, 1000 manusia, 1000 pendapat. Bagaimana kalau jutaan manusia? Jutaan usulan. Menurut saya usul begini saja agamanya. Jangan, agamanya begitu saja. Apa jadinya? Kalau diserahkan pada pendapat-pendapat manusia. Amma ma ra'ahu rijal bi'ara'ihim fahadha laisa huwa dinullah. Adapun yang merupakan pendapat-pendapat manusia, bukankah berarti kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Ini semua adalah ucapan manusia, bukan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang benar, kadang salah. Kalau mencocoki agama Allah kita katakan benar, kalau tidak mencocoki saya katakan salah. Wala yunsab ilallah, maka pendapat manusia jangan dinisbatkan kepada Allah. Jangan dinisbatkan kepada Islam. Islam Nusantara. Bilang saja agama Nusantara, agama baru. Kan begitu. Alhamdulillah. Qala wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Karena agama ini agama Allah, karena Islam ini agama Allah, syariat Allah, maka ilmunya dari sisi Allah. Ini dalil atau ucapan yang menunjukkan umuruddin tauqifiyah, yang menunjukkan bahwa perkara agama itu tauqifiyah. Maknanya tauqifiyah adalah sudah baku. Naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu agama. Tidak bisa kemudian kita membuat rekayasa agama. Tidak bisa. Rekayasa hukum waris. Tidak bisa. Membumikan Islam. Tidak bisa. Menusantarakan Islam. Sama saja. Upaya itu barakallahu fikum bukan baru sekarang.
Sudah sejak zaman Munawir Sajjali dulu. Yang ingin merubah hukum waris. Hukum waris itu sudah tidak relevan. Dulu itu kan karena para wanita itu tidak kerja. Mereka hanya di rumah saja. Maka tentunya hukumnya seperti itu. Tapi sekarang, terutama di Solo, perempuan yang kerja, laki-lakinya main burung. Karena satu daerah di Solo, agama Allah dirubah. Astagfirullah. Nggak terbalik. Kenapa nggak kita katakan bahwa kalian, wahai kaum muslimin, kenapa kalian merubah apa yang Allah syariatkan? Bukankah Allah katakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi para wanita, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu, karena mereka memiliki keutamaan kaum laki-laki dan karena mereka yang menafkahkan. Artinya tanggung jawab laki-laki bukan tanggung jawab perempuan. Maka yang salah bukan agama. Yang salah bukan hukum waris. Yang salah mereka. Kenapa kaum laki-lakinya tidak bertanggung jawab? Tidak kemudian memberikan nafkah pada istri-istrinya. Kemudian agama yang dirubah. Bisa dibayangkan. Kalau Solo agama Islam Solowiyah. Jakarta lain lagi. Kalau gitu harus ada agama Islam yang Jakartiyah. Din yang sifatnya kejakartaan. Oh ternyata di Makassar beda lagi. Kalau begitu harus bikin lagi Islam yang ke Makassar-Makassaran. Apa-apaan? Kita yang harus menyesuaikan dengan agama. Kita yang harus menyesuaikan diri kita dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena muncul lagi Quraisy Shihab ingin membumikan Al-Quran. Membumikan Islam. Muncul lagi setelah itu Islam Nusantara. Besok, lusa akan muncul lagi ide-ide yang lain. Yang intinya sama. Tidak mau ridho dengan agama yang sudah Allah turunkan. Tidak terima dengan agama yang sudah sempurna. Nggak mau dia untuk tunduk pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah sangat-sangat amat sempurna. Ad-din mabniun 'alal 'ilm. Agama itu dibangun di atas ilmu. Di atas qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul, kita akan ucapkan sami'na wa ata'na. Tidak seperti Yahudi yang berkata sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami nggak mau. Itu Yahudi. Sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami menyelisihi. Kami dengar, tapi kami nggak sudi. Astagfirullah. Adapun kaum mukminin tidak seperti mereka. Kaum mukminin adalah orang-orang yang kalau mendengar ucapan Allah, ucapan Rasulnya, nggak ada lain kalimat mereka. Sami'na wa ata'na. Wafranaka wa qina adzaban nar. Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami atas kekurangan-kekurangan kami. Ini khairuddin azakumullah. Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih juga menyatakan, "Mana haitukum anhu fajtanibuh. Wa ma amartuhum bih, wa ma amartukum bih, fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang tinggalkan. Apa yang aku perintahkan kerjakan sebisa-bisa kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablihim, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kalau diperintah kerjakan sebisa-bisanya, kalau dilarang tinggalkan apa yang dilarangnya. Cukup. Karena binasanya orang yang terdahulu adalah karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena banyaknya protes mereka, perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Dikasih hukum ini haram. Kok haram? Ini kan zaman sekarang kan beda, kan protes. Ini wajib. Kenapa kok wajib? Bukankah berarti kan berarti protes lagi. Itu Yahud. Dan mereka telah binasa.
Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak protes, banyak bertanya, banyak dia mengusulkan dengan berbagai macam usulan-usulan. Kenapa nggak begini saja? Kenapa nggak begitu saja? Hancur mereka. Maka umat Islam, kaum muslimin yang saya hormati, kaum muslimin di Indonesia khususnya, kaum muslimin di seluruh dunia, kita semua harus tunduk kepada apa kata Allah, apa kata Rasul dengan tidak protes. Jangan protes. Kita bukan Protestan. Iya kan? Itu mereka, Nasrani yang senang protes. Kita tidak. Kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Kita terima, kita imani. Kita dengar, kita laksanakan. Itu agama. Dan itu bimbingan yang diajarkan. Maka tidak perlu rekayasa. Nggak perlu perubahan-perubahan. Nggak perlu penambahan pengurangan. Nggak perlu diganti-ganti. Nggak perlu. Sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Bal na'rid ma'alaihin nas'al kitabi was sunnah. Jangan agama yang disesuaikan dengan keinginan manusia. Tetapi sebaliknya, kita sebagai manusia yang menyesuaikan diri kita dengan kitab was sunnah. Fama wafaqal kitab was sunnah fahuwa haqq. Apa yang mencocoki kitab was sunnah maka itulah kebenaran. Dan apa yang menyelisih kitab was sunnah maka itu adalah kebatilan. Itu merupakan kebatilan dan kebid'ahan. Fala tattabi' syai'an bihawaka. Maka janganlah kalian mengikuti sedikit pun dengan hawa nafsu. Jangan ikuti sedikit pun hawa nafsu kalian. Jangan ikuti selera. Jangan ikuti kemauan pribadi. Jangan ikuti pikiran-pikiran pribadi atau perasaan-perasaan pribadi atau apa yang terbetik di benak kita. Jangan itu diikuti. Tapi ikuti apa kata Allah, apa kata Rasul. Kadang-kadang terbetik di benak kita sesuatu yang kita anggap baik. Kata para ulama, kalau aku terbetik di benakku sesuatu yang aku anggap baik, aku tidak langsung terima. Aku cari dua saksi untuk menunjukkan apa yang ada di benakku ini benar atau salah. Maka aku lihat Al-Quran dan Sunnah. Ini dua saksi. Kalau ternyata yang terbetik di benakku sesuai dengan Quran dan Sunnah, aku terima. Kalau ternyata apa yang terbetik di benakku itu ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah, saya katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu pikiran-pikiran dari syaitan. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan yang namanya ilmu, maqala Allah wa qala Rasul. Apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasul. Adapun selain itu kata beliau, wasawisus syayatin. Yang selain itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Yang bukan dari Quran, bukan dari Sunnah. Yang tidak mencocoki Quran dan Sunnah. Fawasawisus syayatin. Itu bisikan-bisikan syaitan. Kadang-kadang bisik-bisikan syaitan itu bagus. Terlihatnya. Ternyata batil. Terbetik di benak kita. Sampai kapan mau ribut terus? Lihat umat. Kacau. Ribut terus. Bertikai. Duhai kiranya. Duhai indahnya kalau kita bersatu. Saling menghormati. Saling memaklumi. Kayaknya benar. Wah, bagus juga di idenya. Langsung keluar di mulutnya. Wahai kaum muslimin. Jangan saling salah menyalahkan. Nata'awan fima ittafaqna wa na'tadzir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita kerjasama apa yang kita sepakati dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Masya Allah. Kita bersatu tak bisa dikalahkan katanya. Kata yel-yelnya mereka hizbiyun. Ternyata kalimat ini kalimat yang sangat-sangat berbahaya. Kalimat yang menyebabkan amar ma'ruf nahi munkar dikubur. Tidak perlu lagi amar ma'ruf nahi munkar karena apa yang kita berbeda harus kita saling memaklumi. Terus untuk apa ayat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Kamu katakan itu munkar, itu bidah. Kita hormati pendapat mereka. Itu Syiah Rafidhah sesat.
Kita hormati pendapat mereka. Ini na'udzubillah, khawarij, teroris akan membuat kekacauan-kekacauan. Itu pendapat mereka. Kita hormati pendapat mereka. Hancur agama. Hancur agama dengan kalimat nata'awal fima ittafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Hancur agama. Seluruh ayat yang mengandung amar ma'ruf nahi munkar dibuang semuanya. Dengan prinsipnya Hasan al-Banna. Dengan prinsipnya ikhwanul muslimin apa muflisin. Saya tidak rela mengatakan ikhwanul muslimin. Kenapa? Karena mereka bukan ikhwan lil muslimin. Kalau mereka ikhwanul muslimin, harusnya mereka membimbing kaum muslimin. Mana hak, mana batil. Bukan dibebaskan. Bukan dikatakan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Maka para masyayikh menyatakan khawanul muslimin. Pengkhianat kaum muslimin. Ucapannya siapa itu? Beberapa masyayikh. Di antaranya Syekh Abdullah Sa'id Ruslan di Mesir. Selalu mengatakan mereka dengan khawanul muslimin. Khawanul muslimin. Yang mengkhianati kaum muslimin. Harusnya menyatakan ini hak, ini batil. Syiah adalah sesat. Khawarij adalah sesat. Ahlussunnah adalah hak. Harusnya demikian. Dia menyatakan semua kelompok baik. Kita harus saling menghormati. Berkhianat. Itu baru skop kecil. Adapun mereka ini tadi, Islam liberal dan Islam Nusantara lebih parah dari itu. Hampir dikatakan semua agama akan dikatakan baik. Kembali kepada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak mengikuti engkau wahai Rasul, ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Kalau mereka tidak mengikuti engkau wahai Rasul, ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti perasaannya sendiri, pikirannya sendiri, hawa nafsunya sendiri? Apa yang ada di pikirannya dianggap hak. Siapa yang lebih sesat dari itu? Allah turunkan bimbingan-bimbingan dari dalam Quran. Allah utus Rasulnya untuk mengajarkan hidayah. Ternyata ada orang yang sok pinter. Menurut saya, jalan ini lebih baik. Menurut saya, jalan itu lebih baik. Menurut saya, Islam yang kayak gini lebih indah. Menurut saya, Islam yang kayak gini lebih bagus. Lebih diterima masyarakat. Lebih diterima oleh orang-orang yang di sono. Sok pinter. Sok tahu. Kamu siapa? Kamu manusia. Bukan malaikat. Bukan Tuhan apalagi. Kok bisa mengalahkan ucapan Allah Ta'ala? Dan mengatakan Islam yang kayak gini nih saya akan lebih baik. Ayat lain. Allah berfirman. Fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Lihat Allah. Hukumi mereka dengan hukum Allah. Kalau Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu anna Allah thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Laqad kafara. Allah katakan sungguh telah kafir. Ini hukum Allah. Fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Kalau hawa nafsu mereka yang jelas akan berkata dengan kalimat, hendaklah kalian mengakui agama kami. Bukankah kalian mungkin salah dan kami mungkin benar?
Ya jelas. Karena mereka orang-orang kafir akan berkata seperti itu. Kenapa kita ngalah? Oh iya ya, benar juga kamu. Kemudian pulang dari Oxford, pulang dari Kanada, pulang dari Chicago, kemudian berkata bahwa kebenaran itu relatif. Islam yang kita yakini benar bisa jadi salah. Agama mereka yang salah bisa jadi benar. Astagfirullah. Itu namanya keraguan. Itu namanya engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Mengikuti keinginan orang-orang kafir. Mengikuti keinginan orang-orang kafir. Dan mereka tegaskan memang bahwa Islam kita ini, Islam ala Nusantara ini, alhamdulillah diterima di dunia internasional. Dan diridhoi oleh orang-orang sono. Orang-orang yang di sana. Maksudnya orang-orang Eropa. Lu ngapain mengikuti hawa nafsu mereka? Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Mereka lantarba. Angkal Yahudi wal Nasara. Mereka Yahudi dan Nasara nggak akan ridho kepada Islam. Abadan. Sampai kita jadi kafir seperti mereka. Baru mereka ridho. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Allah yang mengajarkan kepada kita satu prinsip. Fahkum bainahu bima anzalallah. Hukumilah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Dan jangan ikuti hawa nafsu mereka untuk meninggalkan apa yang datang kepadamu dari kebenaran. Amma ja'aka minal haq. Apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Yang datang kepadamu, wahai Rasul, adalah kebenaran. Jangan pedulikan mereka. Tapi sebaiknya begini, Islam itu sebaiknya begitu, Islam itu sebaiknya begini, Islam itu sebaiknya begitu. Kamu ngomong apa? Ya kafir Nasrani, ya kafir Yahudi. Kamu ngomong apa? Ini agama kami. Agama yang paling hak. Agama dari si Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kami. Mereka mau masuk Islam, alhamdulillah. Mereka enggak mau urusan mereka. Kenapa? Kok ngutak-ngatik ajaran Islam? Membikin usulan-usulan. Sebaiknya Islam itu seperti ini. Sebaiknya Islam itu seperti itu. Lo tahunya itu usulan dari orang kafir, Ustaz? Karena yang bicara dengan pemikiran liberalisme, pemikiran relatif tadi itu, semua lulusan-lulusan sana. Lulusan Chicago, lulusan Oxford, lulusan Kanada. Seperti Luqman Harun. Seperti Nur Khalis Majid. Itu mereka yang bicara pertama kali seperti itu. Berarti dari mana dapatnya? Dari haula. Dari orang-orang kafir. Agar kalian jangan terlalu yakin dengan agama kalian. Kalian jangan terlalu yakin dengan agama kalian. Itu makna relativitas tadi. Makna ucapan mereka. Oh, kebenaran itu relatif. Maksudnya kalian jangan terlalu yakin. La wallah. Wahai kaum muslimin, yakinilah. La ilaha illallah adalah hak. Wahai kaum muslimin, yakinilah bahwa Muhammad Rasulullah adalah hak. Wahai kaum muslimin, yakinilah bahwa agama yang di sisi Allah, inna din indallah al-Islam. Harus yakin. Yang tidak yakin, maka dia adalah orang-orang yang mudabdabin. Para munafiqin yang memiliki keraguan dalam hatinya. Harus yakin bahwa agamanya agama yang hak. Ayat lainnya. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kalau tadi surat Al-Maidah ayat 48, yang berikutnya surat Al-Jasiyah. Kata Allah, ثم جعلناك على شريعة من الأمر. Kemudian kami jadikan engkau, wahai Rasul, di atas satu agama, satu syariat. Fattabi'aha. Ikutilah syariat ini. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu orang yang enggak ngerti. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang bodoh. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang la ya'lamun, yang tidak mengerti, yang tidak punya ilmu. Disampaikan agama, tiba-tiba orang-orang bodoh berkata, apa enggak sebaiknya begini saja agama ini? Apa enggak sebaiknya begitu saja? Kira-kira perlu diikuti? Dia orang bodoh, orang awam, nggak ngerti apa-apa.
Ini kalau begini terus kita akan ribut terus. Udahlah. Nggak perlu. Harus begini, harus begitu. Bebaskan sajalah. Yang penting hati kita beriman. Usulan siapa? Awamun nas. Orang-orang awam. Yang mereka jahil, bodoh. Apakah perlu diikuti? Katalah jangan. Ini syariat Allah sudah sempurna. Ikutilah. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang bodoh. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang jahil. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang nggak ngerti. Lihatnya keributan saja. Wah, ini bantah sana, ini bantah situ, itu membantah ke sana. Ini bahaya ini. Nanti bisa begini, bisa begitu. Sudahlah, kita saling menghormati saja. Saya katakan bahwa prinsip ikhwaniyah, prinsipnya mereka para khawanul muslimin, itu ternyata pemikiran orang awam, pemikiran orang bodoh. Buktinya ketika pernah saya ngisi kajian di tengah orang awam di ujung sana, di ujung Lombok sana, sedikit orang kita sampaikan kesesatan Syiah. Apa usulannya? Ustaz, saya mau tanya, kenapa enggak kita jadikan saja Syiah itu mazhab kelima? Kan beres. Jadi mazhab itu ada 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kok bisa kita akur dengan mereka? Lah kenapa? Dengan Syiah kita musuhan. Kita rangkul saja, kita jadikan sebagai mazhab yang kelima. Selesai. Kalau ada Khawarij, kita jadikan mazhab ke-6. Kalau ada Sufi, kita jadikan mazhab yang ke-7. Kalau ada Mu'tazilah, kita jadikan mazhab yang ke-8. Kalau ada liberalisme, kita jadikan mazhab yang ke-10. Begitu. Ini pikiran pikir orang awam. Daripada ribut, asal kita jadikan mazhab lagi saja. Kan beres. Kasihan mereka. Nggak mengerti tujuan agama ini apa sih? Tujuan agama ini, barakallahu fikum, agar kita berjalan di atas jalan yang benar, kita selamat dari azab Allah, dan kita mendapatkan jannahnya dan keridhaannya. Allah turunkan Al-Quran untuk diikuti. Allah turunkan. Allah utus Rasulullah SAW untuk mengajarkan agama, untuk diikuti. Lah kenapa kemudian kita bebas milih mazhab seenaknya? Menyelisih sunnah, menyelisih Quran. Kalau madhab yang 4 masih di dalam sunnah, hanya perbedaan-perbedaan pendapat fiqhiyah, hanya perbedaan-perbedaan pendapat ijtihadiyah, berbeda dengan Syiah yang menentang usul, menentang akidah, menentang Quran secara langsung, bahkan menganggap Al-Quran itu tidak lengkap, menganggap masih ada 2/3 Quran lainnya, menganggap para imam seperti Tuhan, boleh menghalalkan dan mengharamkan. Itu mengerikan sekali. Dijadikan mazhab yang kelima. Fala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang enggak ngerti. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah melihat seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi. Allah tutup pendengarannya. Wa qalbihi. Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah jadikan di matanya ada tutupan. Wa man yahdihi min ba'dillah. Siapa kira-kira yang bisa memberi petunjuk kepadanya setelah Allah tutupi hatinya, Allah tutupi telinganya, Allah tutupi pandangannya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kau melihat seorang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Pokoknya menurut saya begini, pokoknya menurut saya begitu. Seakan-akan kalau sudah menurut pribadinya harus diikuti. Seakan-akan itu adalah firman Tuhan. Seakan-akan itu adalah ucapan Allah. Astagfirullah. Mengerikan sekali. Kalau hawa nafsunya jadikan sebagai Tuhan. Apa agamanya? Agamanya pokoknya apa kata saya. Agamanya adalah pokoknya apa yang saya mau. Kata Allah, orang yang seperti ini
Adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan sesatkan dia di atas ilmu. Walaupun tahu ilmunya, walaupun tahu ayatnya, walaupun tahu hadisnya, dia nggak akan terima. Kenapa? Karena yang disembah bukan Allah. Yang disembah hawa nafsunya. Ya memang Qur'annya begitu, memang hadisnya begitu. Tapi, bukankah sekarang ini berbeda zamannya? Sudah nggak cocok lagi, sudah nggak relevan. Kita perlu adanya kreasi baru dalam berislam. Astagfirullah. Terang-terangan mengatakan kreasi baru dalam berislam. Itu mereka. Kaum liberalis. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Quran nggak dianggap. Hadis nggak dianggap. Bahkan ucapan Muhammad Amin seakan-akan dia ateis. Gak punya agama. Sehingga ketika diprotes, dihujat dalam Facebooknya, dia berkata, sudahlah, Tuhan itu nggak ada. Kalau ada, silakan laporkan saya ke Tuhan, biar saya dipenjara oleh Tuhan. Ini Islam atau bukan Islam? Jangan-jangan dia ateis, PKI. Alhamdulillah. Beberapa mereka belum sampai ke tingkat itu. Tetapi kalau dibiarkan pemikiran liberalisme dibuka, dipersilahkan, mengerikan. Sudah ada yang lebih berani lagi. Bahkan nulis buku di Semarang sana. Judul bukunya adalah Nabi Kriminal. Astagfirullah. Siapa yang dimaksud Nabi Kriminal? Pertama Nabi Khidir, kedua Nabi Ibrahim. Nabi Khidir karena membunuh anak. Dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan Nabi Ibrahim membunuh Ismail. Atau menyembelih Ismail katanya. Ini nabi-nabi kriminal. Astagfirullah. Astagfirullah. Hadza. Ucapan apa ini? Jangan-jangan mereka orang-orang Nasrani pura-pura jadi Islam untuk mencaci maki Islam. Entah PKI, entah mereka itu Nasrani berpura-pura Islam. Tidak mungkin kalau dia Muslim betul mencaci maki seorang Nabi. Nggak mungkin menyatakan sebagai Nabi kriminal. Nggak mungkin akan menamakan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Ini akibat menyembah hawa nafsu. Akibat ittakhadha ilahahu hawahu. Mikir sendiri, nyimpulkan sendiri, dan yakin ini kebenaran. Muslim yang saya hormati, jangan kaget. Kalau di Bandung pernah terjadi, pernah heboh. Di kampus filsafat. Menerima siswa baru, dengan spanduk besar, selamat datang di kampus tak bertuhan. Kemudian, bangkit seorang mahasiswa yang lama, yang sudah senior, berorasi. Dan menyatakan anjinghu akbar. Terjadi. Dan masuk koran, ramai kaum muslimin mencercanya. Anjinghu akbar. Kalimat kufur. Sampai rektornya diwawancarai oleh wartawan. Bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswamu yang begini. Ya, sesungguhnya mereka punya jawaban. Tetapi memang sebaiknya hal tersebut jangan disampaikan di depan orang-orang awam yang nggak mengerti, katanya. Bukan disalahkan, tidak disalahkan, tapi dikatakan bahwa mereka sesungguhnya punya jawaban. Maksud saya punya. Untuk menunjukkan saya ahli dalam bidang filsafat. Untuk menunjukkan bahwa saya ahli dalam bidang permainan kata. Wallahi sadaqa Imam Syafi'i. Sungguh benar Imam Syafi'i yang menyatakan man tamantak faqad tazandak. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Ini bermain kata dengan mantik dengan filsafat mesti jadi zindiq. Di antara ilmu yang tidak boleh dipelajari adalah ilmu sihir. Yang kedua, ilmu filsafat. Hukumku, kata Imam Syafi'i, kalau aku jadi penguasa, orang yang mempelajari filsafat akan aku hukum dengan dikelilingkan di atas kendaraan, dengan dipukul dengan pelepah korma,
Dan diumumkan pada manusia. Inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan kitab wa sunnah kemudian masuk pada ilmu kalam. Harun Nasution menyatakan bahwa rukun iman itu semestinya 5 saja. Rukun iman yang ke-6, beriman pada takdir, itu akan menyebabkan kaum muslimin mundur, terbelakang. Kok beraninya menentang Rasulullah SAW yang menerangkan tentang rukun iman itu ada 6. Dan menentang qada wal qadar yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah bukan 1 ayat, bukan 2 ayat, bukan 3 ayat, bukan sekian ayat. Banyak ayat Al-Quran dan banyak hadis-hadis Nabi. Semua itu karena sebab yang sama. Karena sebab yang sama. Membebaskan akal untuk berpikir tentang agama. Membebaskan akal untuk berpikir tentang din. Padahal agama ini sudah sempurna. Sudah diturunkan oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang sangat jelas. Diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yang sangat jelas. Sudah digambarkan dalam bentuk praktek. Di zaman Rasul dan para sahabatnya. Sudah terlihat bagaimana praktek-prakteknya. Ada contoh-contohnya. Apalagi? Teorinya ada. Contohnya ada. Tinggal ngikut. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ngikut sajalah. Jangan mengada-adakan. Dan itu dijadikan sebagai kurikulum oleh Harun, profesor, doktor. Dijadikan sebagai kurikulum untuk seluruh YYN di seluruh Indonesia. Harus begini, harus begini, harus begini. Dan menyatakan bahwa Mu'tazilah adalah yang paling, mazhab yang paling sesuai dengan akal dan mazhab yang paling bisa diterima oleh akal. Kemudian berubah namanya jadi Stein, kemudian berubah lagi namanya menjadi apa lagi, isinya sama kurang lebih. Diajarkan di kampus-kampus itu masalah filsafat. Diajar untuk berpikir dan diskusi-diskusi akliyah. Diskusi-diskusi akliyah itu seperti tadi. Diskusi dengan akal. Pernah ada seseorang, ikhwah kita, menceritakan pengalamannya di kampus. Mereka sedang berdiskusi, duduk di situ. Begitu mereka sedang berdiskusi, saudara kita ini berkata, dalam masalah itu ada hadis sahih, begini. Mereka berhenti bicara. Ganti pembicaraan lain. Sampaikan lagi, dalam masalah itu juga ada hadis sahih dari Fulan bin Fulan di dalam riwayat yang sahih begini. Berhenti lagi. Bicara lagi, pembicaraan ketiga. Dia berkata lagi, dalam masalah ini juga ada hadis yang sahih. Apa yang ketiga mereka berkata? Kamu jangan bawa hadis terus. Kita nggak bisa diskusi. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kamu jangan bawa hadis terus. Kita nggak bisa diskusi. Dia bengong maksudnya. Jadi kita diskusi dari apa? Kalau nyari kebenaran, sudah ada kebenaran dari Nabi, ngapain? Jadi mereka diskusi itu hobi. Kalau ada yang menyampaikan qala Allah, qala Rasul, berhenti semua, nggak bisa diskusi katanya. Astagfirullah. Seminar. Padahal galilah apa kata Allah, apa kata Rasul, kerjakan. Apa kata Allah halal, kerjakan. Apa yang diharamkan, tinggalkan. Sesuai dengan perintah Nabi. Rasulnya seluruh kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya semua kaum muslimin. Iya kan? Tapi kalau NU nabinya lain. Udah sama Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah sama. Mana lagi? Semua kelompok sama nabinya. Dan Nabi Muhammad SAW nabinya seluruh kaum muslimin berkata, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintahkan kerjakan. Selesai. Walhamdulillah. Ini prinsip yang sangat jelas yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Daud alaihi salam. Disebutkan dalam surat Sad. Ayat ke-26. Kata Allah,
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Kata Allah, wahai Daud, jangan ikuti hawa nafsu. Niscaya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Dan siapa yang sesat dari jalan Allah, kami persiapkan azabun syadid. Kami persiapkan azab yang sangat pedih. Bimana yaumul hisab? Karena mereka melupakan hari perhitungan. Lihat, diajarkan oleh Allah, siapa yang mengikuti hawa nafsu akan sesat. Entah sesatnya kemana. Semua ahlul bid'ah, semua kelompok sesat dari aliran apapun, sebabnya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Dia berpikir dan menentukan, kemudian celakalah apa yang dia tentukan. Kayaknya ini baik, kayaknya itu baik. Sepertinya ini bisa menjadi agama yang mengayomi semua pihak. Sepertinya ini akan bisa menjadi agama yang lebih rahmat. Sepertinya ini akan bisa menjadikan Islam ini lebih diterima. Atau semuanya dari pikiran dia. Jangan. Agama sudah sempurna, tinggal ngikut. Fala tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Dikatakan dalam sebuah hadis yang disebutkan riwayatnya memiliki kelemahan, tetapi Syekh Shalih Fauzan membawakannya dengan menyatakan rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih, karena An-Nawawi imam atau ulama dari mazhab Syafi'iyah menyatakan kami riwayatkan dalam kitabul hujjah dengan sanad yang sahih. Kata An-Nawawi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya tunduk pada apa yang aku bawa. Kalaupun ternyata dhaif, maka makna yang terkandungnya adalah perkara yang sahih, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bahwa tidak beriman secara sempurna sampai hawa nafsunya tunduk dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Alhamdulillah, ma tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa mata'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa dzakara lana minhu ilman. Tidaklah Rasulullah SAW wafat, tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan kita kecuali sudah menjelaskan segala sesuatu. Tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali sudah disampaikan ilmunya kepada kita. Dan Nabi menyatakan, inni tarikun fikum. Aku tinggalkan pada kalian. Ma in tamassaktum bih, apa yang kalau kalian pegang, lan tadillu. Kalian gak akan sesat. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Kalau kita berpegang dengan keduanya, kita gak akan sesat. Kalau kita lepas, masuk ke dalam hawa, masuk dalam perasaan, masuk dalam pikirannya, masuk dalam keinginan pribadinya, maka akan sesat. Nasallahu salam al-afiyah wa nasallahu hidayah wa rahmah wa nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Kita minta pada Allah Ta'ala agar memberikan petunjuk kepada kita dan pada seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberi petunjuk mereka kepada jalan yang lurus, jalan tauhid, jalan sunnah, jalan la ilaha illallah, jalan Muhammadar Rasulullah. Jalannya orang-orang terbaik, jalannya Rasulullah SAW, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya para tabi'it tabi'in, jalannya para imam-imam ahlu sunnah. Qul amin. Katakan amin. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah pada kita dan mereka. Agar kita bersatu di atas hak. Agar kita bersatu di atas tauhid. Agar kita bersatu di atas kebenaran. Assalamualaikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, di mana titik temu antara jin dengan MLM? Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Sepertinya enggak ada titik temu. Tetapi barakallahu fikum, yang namanya Islam Nusantara itu memiliki talawun yang dahsyat. Sehingga kalau MLM itu talawunnya antara salafiyin dengan sururiyin, ya talawun antara keduanya. Tetapi kalau Islam Nusantara itu ya talawun alal ajyan, berwarna-warni di atas sekian agama, sekian aliran. Nah, kadarnya yang berbeda, sekupnya yang berbeda. Bolehkah mendoakan kejelekan terhadap tokoh-tokoh Islam Nusantara? Termasuk rahmat adalah tidak mendoakan dengan doa-doa jelek. Doakan dapat hidayah. Doakan dapat hidayah. Tetapi doa kalian kalau dikhawatirkan akan membuat manusia salah paham, maka jangan depan umum. Di belakang mereka, di kesendirian, ketika salat, Allah mahdihim, Allah mahdihim. Allah berilah petunjuk pada mereka, berilah petunjuk pada mereka. Tapi ketika kalian menerangkan, terangkan bahwa dia mubtadi'ud dhal, ahlul bid'ah wad dhalalah, dia sesat, dia menyimpang, harus. Nah, tetapi tetap di kesendirian kita mendoakan mereka semoga mendapat hidayah, dapat petunjuk, karena yang kita harapkan seluruh manusia dapat hidayah. Bahkan kita berharap para orang kafir pun dapat hidayah ke dalam Islam. Di antara pembatal-pembatal keislaman adalah tidak mengkafirkan orang kafir. Bagaimana dengan syekh yang membela Syiah Rafidhah kafir dan menganggapnya sebagai saudara muslim? Walaupun secara kaidah memang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir, hanya saja dalam penerapannya masih dilihat dari sekian masalah. Di antaranya, kalau dia memiliki syubhat, dia menganggap bahwasanya tidak semua Syiah itu kafir, maka dengan syubhat ini tidak bisa kita katakan bahwa dia kafir. Cukup kita katakan bahwa dia mubtadi'un dhal, dia ahli bid'ah wad dhalalah. Cukup untuk menjadikan kita menjauh dari dia dan pengikut-pengikutnya. Kita khawatir orang yang seperti ini, karena ucapannya sudah ucapan-ucapan kufur. Tetapi untuk menyatakan kafir, dia punya syubhat. Dan dia punya pemahaman kalau tidak semua Syiah itu kafir. Padahal sungguhnya yang tidak kafir bukan Syiah berarti. Iya kan? Syiah itu kafir karena mencerca para sahabat. Tapi ada Syiah yang tidak mencerca para sahabat. Ada Syiah yang masih di atas sunnah. Ya bukan Syiah berarti. Kan begitu. Bagaimana dengan MLM, pengikut Dzulqarnain yang masih berpihak kepada syekh yang masih membela Syiah Rafidhah tersebut? Disitulah mutalawinnya. Disitulah letak talawunnya. Karena dijuluki, karena itulah dijuluki mutalawin, la'ab, ya, makir, main-main. Ya. Sudah jelas-jelas penyimpangannya, dan para ulama sudah berbicara tentangnya, masih dibela. Ya. Entah apa yang dicari, wallahu ta'ala alam. Harusnya kita berbicara yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Enggak peduli. Apakah dia akan mendapatkan banyak pengikut atau sedikit pengikut, enggak peduli. Al-haq adalah hak, al-batil adalah batil. Sebagian manusia untuk menyatakan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil, masih berpikir tentang kedudukannya, masih berpikir tentang pengikutnya, masih berpikir tentang laku apa enggak laku dakwahnya. Akhirnya
Susah. Akhirnya dia berusaha untuk menjadi bunglon. Ke sana bilang iya, ke sini bilang tidak, ke sana jadi merah, ke sini jadi biru, ke sana lagi jadi putih. Kamu ini berpihak pada siapa? Ya saya berpihak pada para ulama. Enggak bilang yang mana. Enggak. Kalau perlu ucapan para ulama bertangan gimana? Ya kita benarkan dua-duanya. Yang ini juga benar, yang itu juga benar. Lalu terus gimana? Yang ini menyatakan mutadi umbal, yang ini menyatakan tidak. Dia ahli sunnah. Kamu terima dua-duanya? Dasar mutalawin. Susah. Pokoknya saya ikuti para ulama. Pokoknya saya menghormati mereka para ulama. Ya berarti kamu terima fatwa mereka. Tapi kita nggak bisa untuk menyatakan syekh sebagai mubtadi umbal. Nggak bisanya kenapa? Apa penghalangnya? Kita nggak mengkafirkan. Walaupun sebagian hizbiyun mengkafirkan. Dan jangan salah. Mengkafirkan dia dan mengkafirkan kita semuanya. Gara-gara Muhammad al-Imam. Tuh salafiyin. Tokoh kalian. Begini dan begitu. Dikafirkan. Oleh orang-orang hizbiyin. Lah kamu masih membelanya. Kami alhamdulillah berlepas diri. Kan enak jawabannya. Kami, wahai hizbiyin, berlepas diri dari dia. Dan kami menerima ucapan para masyayikh, para ulama yang menyatakan bahwa dia mubtadi umbah. Al-bid'ah mudhalalah. Bagaimana syubhat yang dihembuskan oleh Khidir bahwa Ustadzul Qarnain sudah sejak lama di Yaman sudah menjadi target untuk dijatuhkan kehormatannya hingga sampai pulang ke Indonesia. Karena kacamata dia kacamata hasad. Kacamata dia hanya kacamata hasad. Dia merasa kalau orang yang mentahzirnya, yang menyatakan ucapan para ulama tentangnya adalah orang-orang hasad. Dan tidak bisa atau tidak melihat seperti itu kecuali orang yang di hatinya ada hasad. Persaingan kedudukan, persaingan kehormatan, persaingan ketenaran, persaingan itu pikiran dia, pikiran Khidir tadi. Sehingga dia membayangkan, wah ini berarti memang ingin menjatuhkan saudara saya. Agama ini bukan tujuannya menjatuhkan atau tidak menjatuhkan, meluruskan. Kalau saja tujuannya adalah menjatuhkan, ngapain menasehati? Ngapain harus ketemu beberapa kali untuk berdiskusi, untuk berbicara, untuk menyampaikan kamu tuh jangan begitu, seperti ini. Itu berkali-kali. Dan saya juga ikut berbicara. Diskusi, nyampaikan kepada dia seharusnya bagaimana. Dan kalau berbicara nggak sebentar, pernah berbicara sampai pagi. Nah, kalau saja kita ingin menjatuhkan, ngapain buang-buang waktu sampai sekian tahun? Kita berdiskusi lagi, berbicara lagi, panggil syekh lagi, ketemu syekh lagi. Setiap daurah, kayaknya PR-nya cuma satu. Bagaimana mendudukkan? Kalau saja perkara ini dilihat dengan kacamata ilmu, cukup dengan apa yang tadi dibuktikan. Sekarang bagaimana dengan ini? Mas saya sudah bicara. Kalau Muhammad dan Imam, mubtadi', bang. Dan masyayikh semuanya sudah berbicara tentang fatwa jihad di Yaman untuk membantu penguasa melawan pemberontak kafir Houtsiyin. Nah, kenapa kalian nggak bersama para ulama? Kenapa kalian bersama penentang para ulama? Hah? Wahai kacamata yang kacamatanya hasid. Kenapa? Apa susahnya untuk menyatakan kami bersama para ulama? Dalam masalah fatwa saja cukup. Apalagi dalam masalah sikap para ulama dan ucapan para ulama tentang Muhammad al-Imam. Bahwa dia ahlul hawa, mubtadi' ila akhirih. Lagi pula, sepertinya kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, khususnya ahlus sunnah salafiyun, sepertinya nggak tahu sejarah perjalanan Muhammad al-Imam. Sehingga kaget-kaget
Syekh, kok dikatakan mubtadi' adhal? Syekh, kok dikatakan begini? Syekh, alim, begini dan begitu. Karena nggak tahu sejarahnya. Adapun yang tahu sejarahnya akan berkata, ya wajar. Dari dulu dia bermasalah. Sejak zaman Syekh Muqbil masih hidup. Sudah bermasalah. Dan sudah dibicarakan di mimbar oleh Syekh. Kata Syekh Muqbil, ahlul ma'bar mughaffalun. Jadi yang berkata mughaffal dulu itu sebelum Syekh Ubaid, itu sudah Syekh Muqbil. Ahlul ma'bar itu orang-orang yang mughaffal, yang lalai. Kami di sini hampir setiap hari berbicara dari bahayanya hizbiyin, muassasah-muassasah hizbiyah. Kalian malah menerima dari mereka ke pondok kalian, menghormati mereka, menyambut mereka. Datang hizbiyun ke ma'bar, diterima ahlan wa sahlan. Ahlul ma'bar mughaffalun. Itu satu. Yang kedua, mereka, kata murid-muridnya, Syekh membantah ikhwan muslimin. Ini kitabnya, ini buktinya. Mana kitabnya? Sebutkan kitabnya. Buka kitabnya. Di dalam kitab itu disebutkan oleh Muhammad al-Imam tentang Abdul Majid Zindani dengan Syekh Abuna Al-Walid dengan penghormatan-penghormatan. Sudah aneh. Dalam bukunya. Sudah aneh dalamnya. Syekh, apakah dia alim? Ulama ahlu sunnah? Sampai dikatakan Al-Walid, bapak kami. Berarti kamu anaknya. Anaknya tokoh Ikhwanul Muslimin, Abdul Majid Zindani. Tokoh partai di sana. Yang dia duduk di hadapan anak-anak perempuan nari-nari dalam acara-acaranya. Itu bapakmu, wahai Muhammad al-Imam. Dan sekian kasus, termasuk kasus yang paling menyedihkan. Yaitu kasus takzil. Kaum muslimin, salafiyin sedang perang melawan Rafidhah. Ini bukan perang yang terakhir. Yang awal pertama, di kitab. Dia bekerja sama, berbisik-bisik dengan Syiah, kerjasama untuk menarik salafiyin dan ahlu sunnah untuk jangan bantu mereka. Bayangkan, membiarkan salafiyin dibantai, nggak dibantu. Ini khonudinahazakumullah. Kalau sampai ada sesuatu dari para ulama dengan tahdir sebagainya, ya kalau lihat perjalanannya, wajar. Dan silahkan tanya pada orang-orang yang punya hati, yang duduk di makbar, tanyakan. Suasananya ketika kamu di sana kayak apa? Ada kejanggalan kok nggak ada kejanggalan? Semua berkata, iya, ada. Saya juga berpikir, kok ini Syekh kenapa begini? Kok Syekh kenapa begitu? Oh mungkin, saya masih husnudon terus. Sampai munculnya tahdir, ternyata benar. Dari dulu saya sudah merasa, ini ada kelainan. Kalau yang tahu. Dan karena kelainan itulah, anak buahnya Dzulqarnain semua di makbar. Jangan ke sana, ke makbar saja. Jangan ke sini, ke makbar saja. Ke makbar saja. Makbar. Kenapa? Sampai tanya Syekh Rabi. Sudah dijawab dengan Syekh Rabi. Masih tanya lagi ke makbar. Bagaimana ya Syekh? Kenapa tuh? Kalau bukan karena mereka sudah melihat kelainan yang menguntungkan mereka. Kepanjangan kita jawab pertanyaan ini. Kasihan yang lain. Mohon nasihat bagaimana sikap kita sebagai seorang suami apabila istri berselisih paham dengan ummahat karena ada ikhwan yang ikut-ikutan menjaga jarak dan marah dengan ikhwan lainnya hanya karena kesalahpahaman antara istri mereka. Jangan, barakallahu fikum. Jangan para suaminya ikut ribut karena para istrinya ikut ribut. Jangan ikut rame karena para istri berselisih. Jangan. Kalian wahai rijal, qawwamuna 'alan nisa, kalian itu pemimpin para wanita. Kamu tanyakan sebabnya apa? Kamu tanyakan permasalahannya apa? Dan kamu katakan yang hak yang mana, yang batil yang mana. Kalau permasalahan-permasalahan yang sifatnya pribadi, suruh istrimu ngalah. Sudahlah, diam kamu, ngalah kamu. Dan itu yang lebih mulia. Kalau urusan-urusan pribadi. Kalau urusan agama, sampaikan apa masalahnya, hujahnya, dan akan disampaikan kebenaran. Dengan dalil-dalil. Kalau tidak selesai, sampaikan kepada asatidzah.
Jangan para suami ikut ribut karena istrinya ribut. Jangan kamu yang terbawa perempuan. Jangan para suami yang terbawa para istri. Terbalik. Harusnya para istri dipimpin oleh suami. Kalau perlu dimarahi. Kamu berani begitu lagi, awas. Ngalah kamu. Diam kamu. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada saudara-saudara perempuanmu. Kepada akhwat-akhwat yang mereka adalah muslimat. Ahli sunnah. Tegur istrimu. Marahi kalau perlu. Agar terjadi barakallahu fikum ketenteraman. Saya sedih. Terjadi beberapa tempat keributan para ikhwan ternyata dimulai dari para istri. Dan ternyata kesalahpahaman. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Padahal harusnya para suami lebih cerdas dari para wanita. Dan lebih berakal. Adapun para wanita, naqisatu dinin wa aqlin. Kurang akal, kurang agama. Kalau mereka ribut, masa wajar. Anak kecil ribut. Masa perempuan dibilang anak kecil, ya mirip. Mirip gimana ya? Naqisatu dinin wa aql. Kurang akal, kurang agama. Biasa itu ribut. Sedikit saja tersinggung, marah. Sedikit saja tersinggung, bicara bersama mereka. Kemudian gap-gapan, cari teman, cari kawan. Maka tegur mereka. Marahi mereka. Terutama istrimu sendiri. Tegur. Kamu jangan seperti itu. Ini permasalahan kecil. Jangan dibesar-besarkan. Ini permasalahan sepele. Jangan dibesar-besarkan. Ukhuwah ahlus sunnah lebih penting daripada urusan pribadimu. Ngalah saja. Biarkan mereka berkata apa saja. Ini masalah pribadi. Maafkan mereka. Sampaikan dalil-dalil yang seperti itu. Fa'fu wasfahu. Maafkanlah dan maklumilah. Muhammad Ghairu Amin Sumanto, Said Akhil Sirat, dan komentar-komentarnya yang menghina sunnah, apakah sampai pada tingkatan kafir? Kalimat-kalimatnya kalimat kufur. Mencerca sunnah sudah cukup sebagai kalimat kufur. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok, menjadikan bahan tertawaan? Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Berarti memperolok-olokkan sunnah, memperolok-olokkan agama, apalagi memperolok-olokkan para anbiya, menceritakan dengan bahan tertawaan Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dengan Gus Dur dan sebagainya. Ini semua adalah ucapan-ucapan kufur. Maka pelakunya, kalau tidak memiliki mawani', maka dia kafir. Apa mawani'nya? Penghalang-penghalangnya. Kalau dia tidak tahu, maka tidak bisa dikafirkan. Kalau dia dalam keadaan tidak sadar, tidak bisa dikafirkan. Kalau dia dalam keadaan terpaksa, mungkin dia diancam oleh seseorang, ya tidak bisa dikafirkan. Kalau ada sekian mawani', penghalang. Sehingga cukup kita katakan bahwa kalimatnya kalimat kufur, agar mereka takut. Nah, bagaimana mengajarkan anak-anak kita yang masih kecil untuk menangkal Islam Nusantara? Kalau anak-anak kecil, barakallahu fikum, mereka masih belum mengerti apapun tentang Islam Nusantara, lebih baik kalau engkau jaga saja lingkungannya. Sehingga mereka tidak mendengar apapun tentang Islam Nusantara, kecuali belajar qala Allah, qala Rasul dalam pondok. Menghafal ayat, menghafal hadis, memahami agama, seperti itu. Kalau ternyata agak dewasa kemudian bertanya, atau sudah mulai terdengar Islam Nusantara itu apa sih? Jawab. Ya. Terangkan. Dengan simpel dan tegas. Aliran sesat. Ya. Titik. Ya. Semakin dewasa lagi, di mana sih sesatnya? Terangkan. Bahwa ini lebih mengutamakan pikiran seperti liberalisme.
Lebih mengutamakan akalnya. Seperti kaum Madrasah Islahiyah di Mesir. Seperti kaum Mu'tazilah. Pengikut Wasil ibn Atha. Tolong nasihatnya untuk para ummahat dan akhwat yang masih memiliki kebiasaan tidak memakai kaos tangan saat keluar rumah dan sering memakai hijab butterfly. Ikhwani fil din a'azakumullah wa akhwati fillah. Al-hijab yang syar'i diperintahkan adalah agar mereka tidak jadi fitnah. Wala yu'dzai. Maka Allah Ta'ala memerintahkan agar yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dengan itu mereka akan dikenal. Dikenal apanya kira-kira? Yu'rafna. Dikenal apanya? Dikenal kalau mereka salihat. Wanita-wanita salihah. Fala yu'dain, maka enggak diganggu. Tapi kalau dia memakai hijab, tetapi dengan berbagai macam pernak-pernik yang mengindahkan dirinya, maka la yu'rafna, enggak dikenal sebagai orang yang saleh, tapi dikenal orang yang pengen dilihat. Itu bahaya. Nanti laki-laki yang na'udzubillah fusak akan menyapanya. Wah, bagus sekali jilbabnya. Oh, cantiknya. Siapa yang salah? Kamu sendiri yang salah. Karena kamu sengaja ingin menjadikan jilbabmu bagus. Jangan. Justru dikatakan dianjurkan untuk warna yang gelap agar tidak mencolok. Agar tidak menarik perhatian. Disuruh untuk menutupi seluruh tubuhnya. Disuruh dalam keadaan dia besar, fadfad, gombrang, agar tidak membentuk tubuhnya. Disuruh agar menutup seluruhnya. Agar tidak terlihat warna kulitnya. Kalau terlihat tangannya putih, apalagi jilbabnya hitam, tambah kelihatan putih tangannya. Jadi fitnah. Orang-orang yang na'udzubillah, yang di hatinya ada penyakit, penasaran. Kalau tangannya putih seperti itu, bagaimana wajahnya? Dan ini barakallahu fikum, kamu akan diganggu. Kamu akan diganggu. Yang namanya hijab yang syar'i justru supaya tidak terlihat cantik. Saya ulangi, supaya tidak mencolok mata laki-laki. Laki-laki tetap laki-laki. Iya kan? Nah, saya penasaran. Apakah laki-laki yang di sini berbeda dengan laki-laki yang di luar sana? Kalau melihat seorang wanita dengan jilbab yang bagus, yang cantik, yang tangannya terlihat putih, apakah terfitnah kalian? Terfitnah atau tidak terfitnah? Terfitnah. Tanya, paling tidak karena ahli sunnah, itu sudah menikah belum? Paling tidak. Itu istri orang. Diam dia. Kalau belum menikah, anaknya siapa? Itu kalau ahli sunnah berpikirnya nikah. Tapi bagaimana yang di luar? Apalagi yang pakai angkot, apalagi yang di luar pakai motor, melewati sekian banyak laki-laki. Na'udzubillah. Kalau kemudian mereka mengganggumu dan berupaya untuk menjatuhkanmu dari motormu, dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan, maka kata Allah, yudnina alaihina min jalabibihinna. Tutupkanlah jilbabnya ke seluruh tubuhmu, ke seluruh tubuhmu. Dan itu barakallahu bikum akan lebih dikenal pada yu'dain. Maka tidak akan diganggu. Oh, ini wanita baik-baik. Jangan diganggu. Nah. Sudah. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Amalan manakah yang lebih baik pahalanya? Apakah memberikan sedekah sembako kepada fakir atau memberikan sumbangan berupa uang untuk pembangunan masjid? Kalau sedekah itu untuk sesuatu yang terus-menerus dipakai, pahalanya akan jariyah, pahalanya akan mengalir.
Dan pahala yang mengalir tentunya akan lebih besar kamu dapatkan. Ini dengan kacamata fikih. Bahwasanya idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau mati seseorang, maka terputus amalannya kecuali dari 3. Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Maka tentunya sedekah jariyah lebih utama. Tetapi barakallahu fikum, masalah pembangunan masjid ini harus lihat, kalau ternyata masjidnya dipakai oleh Syiah Rafidhah, masih dipakai untuk kesesatan-kesesatan, bahaya. Jangan bantu kesesatan. Maka berikan pada masjid-masjid ahli sunnah, atau pondok-pondok ahli sunnah, atau mereka-mereka yang mendakwahkan tauhid wa sunnah, maka insya Allah pahalamu akan terus mengalir karena dipakai untuk menegakkan sunnah, dipakai untuk mengajarkan tauhid ila akhirih. Beberapa ulama menjawab dengan melihat keadaan. Kalau keadaan dalam keadaan paceklik, kelaparan, dan sebagainya, maka lebih dipentingkan untuk engkau bantu para fuqara yang kelaparan tersebut. Jangan orang sedang kelaparan kamu bangun masjid. Bantu mereka yang sedang kelaparan. Tetapi kalau tidak demikian, itu ada orang lain yang memberi makan pada mereka dan sudah cukup, alhamdulillah, maka tentunya kamu bisa membangun atau bisa membuat perkara-perkara yang lebih atau yang manfaatnya terus mengalir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wal 'afu minkum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.